apa orang adil itu Empat itu harus empat-empatnya ada harus syaratnya. Dan itu melihat langsung ketika timba masuk ke ember. Kalau itu timba masuk ke ember, kalau timba masuk ke lubang tayu. Video tidak bisa jadi bahan bukti kesaksian dalam Islam. Kalau Kalau CCTV CCTV? pantulan sama. CCTV juga nggak bisa. juga. Empat kayak matahari. Aduh, satu aja panas banget. Silau. Bukan. 4 orang kayak aneh. Kalau kayak Kipen nggak masuk 4 orang karena harus berakal. Jadi memang ada pola yang kalau kita perhatikan itu hampir sama. Ya, yang pertama biasanya dia semacam screening atau targeting gitu ya. Orang tua atau orang yang dewasa ketika melihat ada orang dewasa kok mendekati berlebihan di anak-anak, apapun bentuknya itu harus diwaspadai. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Wah, insyaallah, ajib. Lucky Pet. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain la umuri dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Masyaallah. Saya mewakili para ustadz di sini untuk membuka podcast ini karena sekarang ada tamu kita yaitu Kasinyo Egi. Enggak pakai yang itu openingnya. Yang mana ya? Yang itu. Yang bumbu. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom. Apa sih duduk ya? Gopron. Di tengah kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba, biar mati nggak? Kosong amat. Lanjutin Bang Dan. Bang Dan yang megang skripnya. Makanya kalau orang ngobrol ikutin dong. Oke, saya bagian cuap-cuap aja. Kita nyambung yang lagi rame nih. Soal SAM. SAM. Oh, si Itu kalau Ahmad di Misri. bahasa Malang itu emas. Emas. Kalau SAM itu kalau teori konspirasinya itu Samiri, Kak. Samiri. Saya akan jelaskan tentang Samiri nanti. Teori konspirasi Paman Sam. Iya. Jadi Paman Sam ini sudah dari 2021 katanya, Kak. Begitu katanya. Emang iya, Kak? Kasusnya banyak. Terus kemarin juga katanya korban-korban yang lama yang dari Depok itu pernah masukin laporan tapi laporannya nggak jalan katanya. Ini laporan nggak jalan apa mentah apa gimana, Bang? Apa Kurang fulusnya tahu. kurang masuk? Kurang tahu. Oh, oke. Terus juga kemarin juga yang kita ngobrol sebentar itu, Kak, katanya ada korban yang mau konsultasi kayak kemarin. Iya, jadi kalau masalah Paman Sam ini Iya. ya, kita abaikan aja lah. Maksudnya itu ranahnya hukum. Hukum ya. Ya, sekarang udah ranahnya hukum, Kak. Kecuali ada yang punya akses ke beliau ya. Nanti Ada ini. Mas Adit. Sebagai praktisi hukum. Belum datang. Belum. Nah, kalau yang datang ke kami itu memang terduga korban karena kita kan belum bisa menyebut dia korban ya. Kalau belum ada ditegakkan pengadilan. Ya, jadi dia terduga korban yang datang ke Peduli Sahabat. Oh, oke. Nah, kalau yang asik untuk dibicarakan sih latar belakang tuh para korban. Oh, Kan iya. saya lihat di YouTube Berita-berita atau di itu ya? berita-berita itu ada semacam benang merah gitu atau step-step yang mungkin bisa kenapa sih disebut predator? Iya, kenapa bisa ya? Ini wajah-wajah predator. Masya Allah. Sebentar. Kita predator amal soleh. Iya. Belum selesai. Sama predator meja makan, Kak, biasanya begitu. Kelihatan kan? Kelihatan. Coba contoh predator misalnya apa nih? Bang Pet, contoh predator apa misalnya? Hewan Predator tuh apa? Itu tuh predator, Pak. Ituan buaya. Nah, buaya itu coba kalau dia mau menerkam Buaya. Mangap. apakah langsung Enggak lobby dulu dia pertama. dia kan Assalamualaikum Mukti. Itu yang pertama itu. Buaya ini. Assalamualaikum Mukti. Enggak ya? Ini budaya cabang mana nih, Pet? Terima kasih. Jangan lupa sholat subuh ya. Ntar malam sholat malam bareng ya. dia kalau kenapa disebut predator kan dia kayak diam-diam dulu gitu kan. Kayak si calon mangsanya itu enggak Terlena jadinya, Kak. Oh, di GM dulu pertama ya. jadi dia tuh Digambar dulu ya, Kak? tuh pelan-pelan gitu. Sampai Iya. kemudian kira-kira ini sudah mau siap baru di Timing yang pas berarti ya. Kalau kata
hap. Astagfirullah. Ya kan saya mau ambil bener yang beredar, saya cuma ngehap doang. Gitu ya. Kalau nanti disensor. Nah, jadi asik tuh dari situ supaya para orang tua yang menonton channel ini dan sebagainya atau teman-teman yang belum nikah, belum nikah. Ada. Ada Nanti- nih. Kita belum nikah semua. Kak. Emang iya? Udah gua udah. Kan udah slot. Kalau belum 4 berarti masih belum penuh. Enggak, gua udah penuh gua. Batak predator. Enggak, gua udah penuh, udah bini gua bilang kan. Supaya nih teman-teman yang nonton yang masih grow up juga waspada gitu. Oke. Jadi memang ada pola yang kalau kita perhatikan itu hampir sama. Ya, yang pertama biasanya dia semacam screening atau targeting gitu ya. Jadi nggak langsung misalnya nih, ini misalnya kumpulan Pria-pria bukan tampan. kumpulan predator ya. Pria-pria tampan. Kumpulan calon korban. Kumpulan calon korban nggak langsung saya, nggak. Dilihat dulu, kenalan dulu. Punya orang tua enggak, anak yatim apa Oh iya. Dia kayak Di profiling dulu ya sama dia ya? semacam melihat celah Iya. Iya. mau didekati lewat mana tuh. Ya benar. Identifikasi. Lu udah gak punya bapak iya, tuh, hati-hati. Ih, saya anak yatim lagi. Gua bisa meninggal udah. Gelap. Jadi dia biasanya anak-anak yang merasa lonely, ya, butuh perhatian. Sementara anak-anak sekarang kan memang nggak ada attachment sama orang tua ya. Ya, itu Penting. calon korban yang luar biasa. Nah, dari si terduga korban yang konsultasi ke sahabat dan yang lihat di berbagai macam berita itu hampir sama seperti itu. Kalau yang di sahabat dia anak yatim. Biasanya. Bukan, yang di yang konsultasi. Yang katanya korbannya si Ahmad anak Misri. yatim. Iya. Ya, itu sih. Polanya sama berarti kasihnya. Pola. Iya kan? Iya, polanya hampir sama. Jadi Korban yang dia akan istri. targeting dulu, nggak langsung. Oh, berarti ini anak yatim butuh perhatian kan? Iya. Nah, yang perlu diwaspadai apa? Jadi orang tua atau orang yang dewasa ketika melihat ada orang dewasa kok mendekati berlebihan di anak-anak, apapun bentuknya itu harus diwaspadai. Karena berarti itu ada Indikasi pendekatan pendekatan situ. dia. Itu yang harus diwaspadai. Itu yang pertama. Itu baru muncul sekarang atau dari dulu kayak gitu? Secara umum itu namanya kalau di psikologi itu grooming ya. Grooming itu memang ya mendekatinya pelan-pelan gitu. Kan dilihat Dibikin sama nyaman gitu. dulu ya, Kak ya. Ya, jadi ini memang anak yatim nih. Berarti kan dia butuh bapak, butuh perhatian. Itu perhatian dari pria dewasa ya. Nah, jadi yang pertama itu semacam targeting atau screening gitu dilihat Oh, dulu. dikasih. Itu bisa berlaku kalau pelakunya perempuan bisa juga, Kak. Sama saja. Sama, dikasih pulkan bisa kan? Iya. Bisa. Dikasih sepatu. Belum belum. dulu nih, Belum, baru targetin dulu nih. Udah. Ini balik lagi. Baru target. Jadi kalau misalnya kayak predator tadi ya, entah buaya, entah harimau, kan enggak dilihat dulu tuh. Iya. Oh, anak-anak yang baru lahir tuh, misalkan rusa yang baru lahir kan belum bisa Iya. jalan cepet tuh. Nah dia itu namanya targeting. Jadi dia melihat, men-screening mana yang kira-kira bisa dimasukin. Oh, Bisa dimasukin. Emang gampang dimasukin. Emang Bang. Iya sih. Bang. Tuh, Pe. Itu orang pelakunya Ahmad Misri ngapa jadi gue? Ahmad Misri pelakunya terduga pelaku. Terduga. Belum selesai saya. Iya, Terduga betul. pelaku. Sampai nanti betul-betul hukum yang Memutuskan. Nah, step yang kedua biasanya dia akan membangun trust ya. Jadi kan setelah ini misalnya ada target nih yang mau saya dekati. Nah, dia akan mulai masuk membangun kedekatan, membangun kepercayaan untuk si orang itu supaya percaya sama kita tuh. Berarti saya predator dong. Kepada predator. Iya, Misalnya, berarti ya misalnya. Contohnya memberi hadiah. Jadi hati-hati yang sering diberi hadiah. Contohnya martabak gitu kan. Tapi kalau hadiahnya nggak diambil nggak apa-apa, Kak. Iya. Nggak apa-apa. Tapi sayang aja bang dikasih pulkan. Iya kan terus Kak. Misalnya nih, Bang Fred kan suka ya game. Ah. Inilah nih Bang Fred PSP. Udah gitu. Udah saya balikin Kak. Udah balikin sampai sekarang. Udah di sini ada. Udah lama ada 6 bulan di situ. Jadi pemberian hadiah yang nggak wajar lah di situ. Kemudian contoh yang lain perhatian yang berlebihan. Perhatian berlebihan. Misalnya nih, Bang Dan. Bang Dan punya anak nih. Ah. Terus saya misalkan umur 5 tahun sekali sudah. Tapi ini berlebihan sampai main ke rumahnya. Cuma Masih untuk ada demi anak berlebihan. itu. Demi anak itu kan misalnya nih wajarnya. Misalnya saya mau ngasih bantuan untuk putranya Bang Dan gitu ya.
kan saya lewat Bang Dan. Oh. Bang ini untuk katanya ini enggak. Langsung. Mana Kak? Mana? Oh enggak ya. Contoh ya. Tapi mungkin nggak Saya udah kalau itu serius dia aja saya. Tapi mungkin nggak Kak, dia lewat jalur anaknya buat deketin bapaknya. Bisa jadi. Jadi baik. Ternyata lewat temennya sama orang bapaknya. tua. Jadi Ini mind blowing sih. jadi baik dari orang tua ke anaknya atau anaknya ke orang tuanya. Gitu. Jadi intinya di pendekatan lah. Contoh yang lain kontak intens misalnya lewat messenger, lewat private, DM. ya DM dan sebagainya yang misalnya udah makan belum, udah sholat belum, nah, itu Iya. Sering tuh. Kamu Ada lagi sering di mana gitu. gitu. Ah, gitu tuh. Kamu Jadi- capek enggak gitu. Nah, jadi memberi perhatian di mana dia tadi ada celah di situ. Nah itu yang kedua ya, Step yang kedua tadi, kan? Nah yang ketiga ada yang namanya pemenuhan emosional ya, atau feeling void. Jadi contohnya dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa memenuhi kebutuhan si target tadi. Jadi oh ini loh aku hadir untuk kamu, nah, seperti itu. Jadi memenuhi emosionalnya. Oh dia. jadi kayak misalnya yang tadi kan kita bisa bilang yang dicari itu yang nggak deket sama bapaknya. Jadi perhatian seorang bapak itu yang dipenuhi. Nah, dia dihadirkanlah ke situ gitu. Seolah-olah ya pancingannya. Ya memang untuk memenuhi emosionalnya dia. Oh, jadi korbannya dekat. Iya, misalkan dia jarang dipeluk, jarang dibelai, Jablay. jarang dibelai. Nah itu seperti itu. Nah yang perlu diwaspadai ya jika misalnya ada apa ucapan-ucapan hanya aku tuh yang peduli sama kamu. Nah, seperti Oke. itu. Jadi ya membangun Di brainwash trust ya, gitu. betul ya? Heeh. Kalau orang tuamu kan nggak memahamimu, Iya. jadi dia Geser, kan kadang kita anak-anak ribut sama orang tua gitu ya. Nah dia mulai masuk tuh di situ. Oh. Udah memang orang tuamu nggak memahami kamu, gitu. nggak mengerti kamu. Nah, jadi kayak nih aku nih yang memahami dirimu. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kalau yang predator itu dia fitrah atau dia pengalaman sih? Kayak tadi dia bisa tahu tentang di screening tuh. Kalau sepengetahuan saya dia pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi bukan serta-merta dia langsung kemudian jadi predator, enggak. Seperti predator tadi kan. Saya nggak nunjuk dulu ya. Iya, Ini iya. contoh saja. Pemain lama dia. Pemain lama dia. Nunjuk kamera. Nunjuk kamera. Nunjuk kamera. Pemain lama ya. Kan buaya. Kemudian nggak langsung jadi predator kan. Dia kayak ya ada latihan dulu sama. Jadi dia lewat pengalaman. Jadi kemungkinan dia jadi Kak gini Kak, mungkin maksud Ustadz Matahari itu sebelum dia jadi predator apakah dia jadi korban dulu? Bisa jadi. Jadi dalam psikologi itu tidak ada pemicu tunggal. Tidak ada pemicu tunggal. Ya, jadi dia itu berkumpulan-kumpulan stimulus. Cuma memang kadang ada pemicu utama gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan stimulus kemudian ada penggerak yang utama tuh. Tapi kalau tunggal setahu saya mungkin hampir nggak pernah ada. Misalnya nih 80 anak yang disodomi sama robot gedek, nggak semua jadi penyodomi kan? Betul. Iya. Mungkin sekitar 10% saja. Berarti nggak mesti orang yang habis disodomi dia bakal jadi penyodomi. Iya, betul. Atau mungkin gini nggak Kak? Tiba-tiba orang itu langsung berubah kecenderungan ke arah situ, mungkin nggak kayak gitu? Orientasi terjadi? seksualnya bergeser gitu. Kalau secara teori psikologi itu nggak memungkinkan. Maksudnya dia akan lewat berbagai macam stimulus dulu. Oh. Nah cuma Dia nyobain tanya. iya nggak apa-apa di. Enggak, Maksudnya jatuh itu kita mungkin tidak bisa meng-trace bagian mana nih kok dia tiba-tiba seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita telusuri dia mau terbuka biasanya akan ketemu tuh polanya seperti apa. Jadi jadi misalnya kayak yang korban robot gedek tadi Kak. Mungkin dia tidak di terselesaikan. Iya. Terus juga setelahnya dia mengalami kekerasan fisik. Dia mengalami stres sih, Stres, makanya ya. dia bisa meniru gitu. Jadi memang kalau diidentifikasi itu nanti akan ketemu polanya, petanya, mappingnya nanti akan ketemu. Tapi sekali lagi nggak mungkin orang yang kondisi kejiwaannya normal, kondisi seksualnya normal tiba-tiba berubah jadi
belok atau Ya menjadi termasuk si korban tadi sebetulnya si yang calon korban. Yang mau konsul sama Kasinyo. Iya, jadi sebetulnya misalnya nih minta maaf ya kalau Bang Fed misalnya di Saya maafin. di targetin gitu. Tapi kalau baik-baik saja kan akan semacam Ada barrier jarak gitu, iya. kan ya. Ada ini apa nih? Kasih baju kan ya, bisa satu tanya di berita dikasih baju kan. Terus disuruh buka-buka di situ. Apa nih tat gitu. Misalnya manggilnya Ustad ya. Nah, seperti itu. Kiai Kipet. tan. Bukan tan, ya tan. Tat yang Apa itu nih tuh. tan? Gitu. Tante. Udah. Buat ya. Biasanya Lagi kalau dibuat. Kipet sekarang jadi Kiai. bukan Oh iya. Jadi kalau dikasih apaan ini tan? Gitu, tante maksudnya bukan. Oh iya. Oh bukan yang gitu. Bukan. Oh bukan itu. Tapi ini orientasinya sejenis, Bang. Terus Oh Kak, iya. Oh iya. tadi itu Kak. Bahaya. Nah, step selanjutnya Ya. kan dia tadi sudah mulai terbangun tuh. Dia akan mulai mengisolasi. Seperti predator tadi. Kan dia akan melihat terisolasi nggak dari kawanannya kan. Karena kalau misalnya semacam gajah. Gajah itu dia akan mentarget yang kecil kan. Begitu ada yang besar kan takut. Iya. Jadi, oh ini kira-kira ada diisolasi gitu. Jadi dijauhkan dari Disempitkan, keluarganya, Dari jadi pertemanan, mulai ya. dipisahkan supaya dia punya jarak dari keluarganya. Jadi semacam dihasut. Polanya begitu ya. Iya, Dijauhin iya. dari keluarga Ah. supaya bisa ditampung sama orang ini nih. Iya, jadi kepercayaan kepada orang-orang yang seharusnya dia dipercaya dihabisin pelan-pelan. Dan ini karena butuh waktu berbulan-bulan, nggak tiba-tiba. Jadi memang kadang kalau kita lihat berita-berita ya tetangga sendiri, ya kan, yang melakukan gitu, tetangga atau orang terdekat yang kita nggak menyangka. Gitu. Oke. Jadi waktunya bisa lama. Panjang. Iya. Contohnya yang saya masih ingat dulu di vet di Lucky Pet itu saya punya klien ya, dia anak TK perempuan, orang tuanya berpisah. Nah si ibunya ini ketemu peduli sahabat, dia bercerita, kasihnya putri saya setiap pulang dari ayahnya, kan seminggu di rumah ibunya, seminggu di rumah ayahnya, itu pegang-pegang vaginanya atau kemaluannya, tapi pegangnya itu aneh gitu, kayak menikmati. Nah terus saya kasih masukan, ada beberapa kemungkinan. Nah, setelah ditelusuri ternyata pamannya sendiri yang melakukan. Nah gitu kan berarti kan memang semacam kemudian dihasut gitu kan, diisolasi gitu. Jadi misalnya mengajak ke tempat sepi, mengajak ke tempat yang rahasia, yang hanya mereka yang tahu. berdua, Ya. gitu. Nggak boleh ngomong-ngomong Nah, ya. sehingga Gitu. seakan-akan nanti kalau terjadi apa-apa, dia akan Nggak punya bukan saudara. karena terpaksa gitu, Iya. tapi kayak semacam sukarela. Itu yang mengerikan. Itu yang bahaya ya. Ya, kenapa Mindsetnya juga akhirnya ke situ. para terduga korban itu mau lapor takut. Iya. Karena Karena serba salah dia kayak makan gosip misalnya sama. ini gitu di KRL ya. Iya. Terus tiba-tiba nih saya pegang, oh kan bisa, oh gitu kan. Iya. Ribut tuh di situ. Kemarin rame juga. Nah, Ya. misalnya. Tapi kalau dengan pelan-pelan seperti itu, kan jadi dia, wah, jangan-jangan saya tadi nanti dituduh seperti itu tuh. Iya. Kayak Jangan-jangan saya menikmati. iya. Ya, seperti itu. Jadi diam aja tapi enak gitu. Gimana? Jadi memang mulai diisolasi supaya dia nggak bisa kemana-mana lagi. Oh jadi Kayak semacam diikat gitu. iya, jadi diisolasi itu juga mempengaruhi mentalnya artinya, Kak. Betul. Jadi kalau dia merasa kalau dia keluar dia akan dicap buruk. Iya. Itu kan kalau kita lihat dari sisi psikologisnya orang itu nggak mau ngomong karena takut dicap masuk keburukan itu. After gitu. itu ya. betul. Iya, Impact jadi dari itu semua iya, ya? jadi rasa malu itu dibangun. Iya, Ya kalau betul. dia ngomong keluar Nanti speak kamu up, ketahuan lu. Iya. Gini. Iya sih benar. kadang-kadang nggak itu. Jadi dia ngerasa begitu dia kalau speak up nanti wah, saya korban sodomi Tapi gitu. kadang juga gini bang, kadang juga korbannya itu karena dia nggak punya kedekatan sama orang terdekat ya, kayak Iya tadi. sama keluarga, dia Iya. mau nggak dekat sama bapak, nggak dekat sama ibu, dia mau ngomong juga nggak enak, akhirnya udah terlanjur nyaman sama si predator ini, akhirnya dia ya udah Iya. dipendam sendiri. Emang kayak predator anjing kalian ya. Tapi emang polanya sama kasih ternyata. Iya, rata-rata seperti itu secara umum. Predator ya. seks yang artinya Iya, rata-rata. Nanti kalau Ustadz lihat di yang berbagai macamnya di pondok pesantren apapun, polanya hampir sama. Kan nggak mungkin kan, misalnya ini santri baru, langsung saya pegang-pegang nggak mungkin kan. Minimal raba-raba lu gini. Dengan berbagai macam cara tadi, misalnya nanti saya masukkan ilmu, kayak gitu kan. Dengan
misalnya ini orang minta maaf ya nggak paham agama, bodoh. Terus nanti kamu akan saya transfer ilmu, nah seperti itu. Itu bahaya tuh. Nah, Walid saya- itu tuh. Bahaya Walid tuh. Tapi kalau Walid cewek, Bro. Ya ini berlaku untuk semua ya. Malu tadi coba. Nabi kali kayak gitu Iya. katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi itu omongan paling laknat sih, itu omongan paling laknat sih. Nah, langkah selanjutnya nih, step selanjutnya, mulailah masuk ke kalau ini kita arahnya ke seksualitas ya. Mulai masuk tapi nggak langsung. Dia akan memancing-mancing dulu. Kasih jokes-jokes dulu. Ya entah itu meraba-raba, maksudnya Kira-kira dia melihat respon itu kan? Melihat respon si nggak korban langsung ya? tuh. Ini responnya bagaimana nih? Nyaman gak nih gitu. Blok saja, oh gitu tadi. Hap. Jangan-jangan Bilang kayak nggak saya apa-apain, cuma saya Astagfirullah. Ada aku pernah denger kasus tuh guru kan bisa korbannya anak-anak ya. Anak-anak habis SD, SMP awal-awal tuh kan dibilang gede masih bocah, tapi dibilang bocah badannya udah semi dah, semi dah. sudah siap. lugu polos. Nah itu modusnya tuh misalnya mabit, acara mabit atau camping pramuka. Nanti yang cowok itu disuruh pakai sarung. Terus nanti ada malam waktu tes mental atau jurit malam itu ada sesi cek medis. Cek medis. Cek medis. Gunanya untuk Nah itu apa? termasuk dia mulai menormalisasi konten seksualitas tuh. Kenapa dia begitu? Jadi cek. Itu berarti disetujuin dari sekolahannya dong. Kiri, gitu. Nah, Atau memang oknum itu, Sat? Oknum sih kalau Jadi ini kan. pihak sekolah. Nggak tahu. Aku nggak tahu nih. Itu nggak tahu atau ditutupi. Nah, karena kadang-kadang pelaku itu biasanya orang yang pengaruhnya besar ya. Misalnya Relasi kuasa. Oh, relasi kuasa. Lu benar. punya duit, lu punya kuasa. Terus- Iya. Terus misalnya dia punya di sekolahan atau dia termasuk penanggung jawab posisi tertentu di sekolah, sumbangsinya besar. Ya. Ini kalau sampai tensin, menghadirkan banyak murid, menghadirkan banyak trofi misalnya gitu. cuma sakit gitu ya. Sakjiu. Nah kalau lewat online kan ini bisa offline bisa online ya, termasuk lewat game. Dia akan mulai meminta, boleh dong saya lihat fotomu sedikit ini, atau sebaliknya. Pap. Foto Ya, dong pakai ini, kutang. gitu. Pap dong ya. Jadi bagian-bagian tubuh yang dan dia akan lihat reaksinya. Aduh saya malu gitu kan, terus gitu. Jadi dia mulai semacam jokes untuk memancing, Mengarah mengarah ke sana. Jadi mulai di situ tuh. Kalau orang normal jawabnya gimana, Kak? Diminta pap dong itunya, Kasih ya. misalkan dadanya ya. Najis. Bentar dulu, yang nanya siapa? Lu dulu dong. Tergantung yang minta Bang ya. Iya. Dikasih dadanya buluan. Nah ini tuh yang berbahaya ya, ketika dia mengirim foto, sudah melakukan sentuhan-sentuhan, kemudian ini biasanya video dan sebagainya itu akan mulai dijadikan semacam Serang. nanti akan diancam tuh. Nanti disebarin nih Ini gitu. dikumpulkan dulu tuh dia. Iya. BB-nya yang dikumpulin. marak di sekarang kan. Jadi kita video call nomornya Nggak tahu siapa tiba-tiba diangkat. direkam. Iya. Ini dia ya memperlihatkan ini kan dia gitu. Jadi akan dihubungin ke orang tuanya karena beberapa klien saya mengalami seperti Jadi itu. ancaman itu ya, jadi bahan buat ngancem ya. Iya. Jadi pemerasan Kak ya. Nanti akan saya hubungi orang tua, ada yang minta 10 juta dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Sama pola. Nah, usaha baru itu dibuat sama dia. Jadi usaha baru ya. Teman-teman tolong jadi contoh ya. Bahaya ini. Menghancurkan mental orang. nah, setelah yang terakhir nih, ini yang time yang terakhir, dia mulai akan mengancam, memanipulasi. Jadi si calon korbannya itu akan mulai diancam, dimanipulasi karena tadi sudah mulai dia data-data yang diambil mulai dia itu untuk jadi ini. Nanti tak bilangin sama orang tua, mulai ketakutan. Ancaman. Makanya si korban-korban apapun bentuknya ketakutan dia. Kalau nggak di-backing oleh hukum, di-backing ada orang yang menguatkan, itu susah untuk. Nah, yang konsultasi kepedulian sahabat itu dia sampai trauma. Astagfirullahaladzim. Jadi dia awalnya sudah menjauh ya karena saking takutnya. Ketika ini di blow up tentang dia sampai trauma, menggigil, maksudnya dia jadi betul-betul
nggak mau lihat Iya, iya, televisi, iya. itu tuh Anxiety impact-nya gitu ya? luar biasa, saking takutnya. Karena akan Takut, malu, iya, iya. malu dan ya itu kan harga diri ya. Iya, iya. Dan sebagainya yang mengerikan gitu. Jadi ketika dia sudah dia kayak sudah menyerahkan gitu kan, kayak Iya, iya. ya, ini coba jawaban para predator, apakah memaksa? Enggak. Kan dia baik-baik polanya. Baik-baik Iya. saya nggak melakukan apa-apa gitu. Istilahnya tuh ya Saya nggak maksa, saya nggak tidak ada pengancaman. Nah, betul tuh. Rapi ya, men, ya. Iya. Padahal teror halus. mental sebenarnya. Kalau Iya. kalau kita lihat dari awal tadi, itu sebenarnya bukan pemaksaan secara fisik. Iya, nggak ada. Tapi mental. Tapi mental. Jadi pelan-pelan di. Karena kalau dia pakai secara fisik akan masuknya ke BDSM, Bang. itu pelaku kekerasan. Ya kan? Sama dominatrix slave. Iya. Sama dominatrix slave. Tapi kalau dilihat dari tadi itu dibuat seolah-olah korbannya itu mau ngikut dia sebenarnya. Iya, Dan betul. dia mengikuti permainannya, ngikutin Permainannya, alurnya betul. sampai akhirnya pada satu titik dia nggak bisa ngapa-ngapain karena gitu. dia bingung kan kalau dibilang Akhirnya mengikuti terus. iya karena dia mau keluar dia nggak tak malu gitu kan karena tadi sudah diancam segala macam Nah, dengan kadang akhirnya punya video. netizen itu kadang sering menghina, lu kan suka sama mama gitu tuh. Iya. Jadi dia kayak udah jadi korban kemudian disalahkan lagi tambah. Emang kemarin netizen, bro, kemarin mulut lo. ada postingan gini nih. Bisa nggak sih nggak usah ini mungkin bangsat dari gitu, sisi gitu. fikih ya. Kalau jadi orang yang diiming-imingi dan mau itu bukan korban katanya. Suka sama suka. Nah, Iya, ini jadi kan orang-orang yang diiming-imingi itu, jadi misalnya nanti kalau kamu mau kamu saya sekolahin di Mesir misalnya, ya misalnya ya. Jadi kalau terus orang itu mau, nah dia mau melakukan perbuatan itu karena diberi iming-iming. Iming-iming. Padahal itu nggak kejadian. Nah, ada tulisan di situ disebutkan itu dari sisi fikih dia bukan korban katanya. Nah, itu kan maksud saya gini Kak. Mungkin Ustadz 3 ngerti ya. Maksudnya dari sisi fikihnya mungkin benar. Tapi nggak sesaklek itu kan. Bagaimana memandang Iya. case tersebut? Ini para ustadz nih. Iya. Gimana Ustaz? Ustaz Abe? Case-nya kayak gitu. Karena keterlibatannya tuh nggak sukarela sepenuh hati gitu. Iya. Karena tadi itu polanya dia kan ada Jadi pengancaman. kalau dibohongi sebetulnya. iya, kalau kita lihat secara orang yang ikut skema Ponzi misalnya, dia nggak tahu, Bapak nanti setor duit 5 juta, bulan depan Bapak untungnya 2,5 juta, jadi duit Bapak 7,5 juta. Itu kan dia dijelasin segala macam, walaupun itu Ponzi, tipuan, diiming-imingi, tetap kalau dibawa ke meja hukum, penipuan hukumannya. Nah, bagaimana dengan hukum orang yang diiming-imingi untuk melakukan perbuatan itu tadi, ya asusila. Anjing duduk. Gimana tuh Ustaz kalau itu? Ya nggak boleh, manipulatif. Manipulatif kan Jadi artinya? kalau sedekah itu gimana ya? Sesuatu yang baik harus dicapai dengan cara yang baik, ya, yang benar gitu. Tujuannya benar, caranya juga benar gitu. Kalau si anak itu menginginkan sesuatu tapi dia menyetujui syarat yang buruk, ya benar, dia nggak, berarti bukan dipaksa, dia juga ada keinginan. Gimana ya? Oh, secara fikihnya begitu ya, Ustaz ya? Ya mestinya dia Kalau dia menolak, kalau dia mestinya dongo, Ustaz, gimana? Bukan Nah, dongo. tapi kan cuman masalahnya dia udah masuk trap yang keempat. Nah, Iya kan itu. karena ada stepnya tuh, nggak Iya. mungkin dari awal dia langsung diiming-imingi Nggak. kayak tadi mau sekolah di mana Mesir? iya, mungkin ya. Mungkin. Mesir ya, cari tempat lain, tempat lain. Iya. Mungkin Sabar, Dad, ya. kuliah di Berarti mungkin di pemberatnya untuk pelaku dia sudah melakukan kejahatan berencana. Niatnya dijelek. Niatnya karena dia tuh udah jelek, udah mutus gol. Bisa kayak gini nggak saat sebenarnya? Kayak ibaratkan setan ketika menggoda kita. Kadang-kadang kan setan tuh kan goda kita tuh halus, ya kan? Sampai kita jatuh dalam perbuatan dosa tersebut, ya kan? Kadang-kadang kita baru sadar, ini jebakan setan nih. Dan dia Pun lepas tangan. yang udah sadar pun kadang-kadang masih gara-gara udah ini, ya udahlah jatuh lagi tuh masih hal bahasanya gara-gara sudah terbiasa terjatuh, ya udahlah gitu kan. Udah terlanjur kadung jatuh atau misalkan buat kembali masih sulit gitu. Ya kalau misalkan disamain kayak gitu, bisa juga sebenarnya jatuh kayak misalkan predator itu mengincar kita, ya kan, kemudian kita mulai sebenarnya kita nggak ada rasa apa-apa nih, ya kan, sampai tadi dia deketin, ya kan, dia Pada ganti step isi keempat kasih tadi. sayang di hati kita, ya kan. Kemudian ketika dia minta ngirim foto ini mungkin masih kurangnya pendidikan seksual dia, ya kan, yang dia masih belum tahu batasan-batasan, mungkin
bagian pusar itu masih hal yang maklum bagi dia ya kan. Padahal kan kalau di agama kita kan mabaina surah wa rukbah ini kan udah nggak bisa Iya. ditolerir pokoknya kan. Sudah patokan gitu. Pendidikan seksualnya yang kurang sehingga ketika dia tahu, wah kok saya jatuhnya udah sampai seperti ini, kok misalkan predator ini mulai mengancam saya gitu loh. Tapi dia mau misalkan tadi kata Kasino kan, ini pinter banget dia ya kan ngincar kepada orang-orang yang kurang kasih sayang, kedekatan dari keluarga-keluarga atau anggota terdekatnya kan. Akhirnya dia juga gini nih, mau kembali dia nggak ada tempat kembali, keluarganya nggak, bahasanya dia nggak dekat, ayah ibunya misalkan nggak dekat, dia dekatnya sama siapa? Ya kan? Balik Dekatnya lagi sama ya. predatornya. Ujung-ujungnya predatornya nih ketika di titik terakhir itu kan itu tadi kata Kasino mulai mengancam dan memanipulasi. Itu kayaknya senjata terakhir predatornya deh. Kenapa? Seharusnya kalau dari tahapan-tahapan sebelumnya dia udah mulai bisa terjebak nih di kita nih. Kalau misalkan dia nggak bisa juga jatuh ke jebak kita, baru pakai jurus terakhir tuh diancam itu kan. Diancam untuk minimal kalau saya nggak dapat itunya ya kan, saya dapat duitnya ya. Gitu li sih. Nggak tahu sih. Itu ini kali ya. Waktu kalau yang saya lihat ya, itu kalau dia gagal di Predator 1, biasanya korban itu karena tadi nggak dekat sama keluarga, nggak dekat sama yang orang terdekat ring satunya itu, dia akan jatuh ke Predator berikutnya. Jadi di Predator 1 dia gagal ya. Di jebakan pertama Enggak di Predator 1, orang A nih, Predator A. Dia Predator A gagal nih. Predator B Misalnya masuk. Predator sudah dapat kan. Tapi karena mungkin dia sadar dan sebagainya, akhirnya si korban ini masuk ke jebakan Predator yang kedua. Dia yang Predator A-nya itu Udah nggak ada, udah cabut. Iya. Datanglah Predator 2. Itu bocah demen amat gabung sama Predator sih. Mungkin keluar dari mulut singa masuk lubang buaya. Entar dong lubang buaya deket dong sini. jadi gini Kak, kemungkinan itu jadi kayak dia sudah dalam tahap misalnya sampai tahap 5 nih. Normalisasi yang kegiatan apa yang seksualnya itulah. Nah, itu dia sadar tuh, dia balik. Tapi kan rasa ingin tahu terus juga dia nggak punya safe space kalau saya bilang. Safe space itu kan ya mungkin kita masih punya rumah untuk pulang. Kita punya orang tua untuk diajak bicara, punya saudara, punya orang yang kita percaya lah, guru atau apa. Nah, mungkin dia nggak punya itu Kak. Iya. Dengan nggak punya safe space itu dan dia sudah melalui 5 tahap tadi, bisa masuk yang predator kedua dengan cara yang lebih halus. Bisa Kak ya? Bisa jadi malah yang awalnya ya ini penyelamat saya nih. Iya. Ternyata lebih parah, gitu. lebih parah gitu rupanya. Iya, bener, Bang. Raja terakhir rupanya dia. kayak gitu. Iya. Kalau polanya sama tuh Bang. Polanya sama itu. Jadi ini berlaku untuk sepaham saya ya semua yang terjadi kan kebanyakan di pondok pesantren, guru ngaji, terus yang lain ya nggak cuma ini aja ya. Jadi rata-rata pelaku itu punya relasi kuasa Kak. Jadi kayak kita lihat orang yang di kampus dosen. Terus ada juga kakak tingkat, ketua majelis mahasiswa lah. Terus juga guru di pesantren. Terus pengasuh pondok. Iya, terus orang tua, paman, tetangga lebih tua paling tidak. Jadi rata-rata mereka itu pelakunya punya relasi kuasa terhadap korban. Itu. Terus gimana cara ngajarinnya? Ya itu Sama dia, bocah-bocah makanya- yang pada nonton nih ya. Iya, Jadi makanya ini yang perlu diwaspadai ya untuk orang tua Pak. orang tua sama calon orang tua. Atau kita sebagai orang dewasa yang melihat Iya. banyaknya anak-anak yang kurang dekat dengan orang tua mereka Yang gitu. pertama memang dari sudut orang tua dulu ya. Itu harus dibangun kelekatan. Beda antara dekat sama lekat. Ini saya kasih contoh aja ya. Misalnya kita makan ayam sama keluarga kita. Kalau dekat itu sampai tempat mie ya udah makan sendiri-sendiri, bawa api sendiri-sendiri gitu. Kalau lekat itu misalnya ini putra saya dia suka Arsenal. MU. Tadi malam MU kalah ya. Nah, misalnya gitu tuh. Oh iya, Padahal menang. gitu. Nah, 2-1 ya. Iya 2-1. Itu pagi. Pertahankan Liga Champion. Dua poin lagi. Masih tiga ini kan. Tapi 2 tiga poin pertandingan. lagi dia aman zona cek. Gimana kalau kita pindah topik aja? Tiga. Terus Nah, Kak. itu kan jadi lekat tuh. Karena sementara orang tua zaman itu kan membosankan. Yang ditanyakan tuh pelajarannya udah makan atau belum. Template. Nggak asik gitu ketemu Saya sama. kalau pertanyaan saya ke anak saya. Siapa perempuan paling cantik di kelas kamu?
Karena itu membangun dia sesuka sama Pertanyaan jenis. titipan itu. Pertanyaan titipan. Masa gua mau bocah? Gua mau predator. Beda. Siapa bu guru paling Enggak ada yang cantik gurunya. Coba kamu foto dulu sama ibu guru ya. Nanti kirim. Makanya biasanya ngantar anak sekolah ke TK pada rajin-rajin. Ganti-ganti. Ibu guru mohon dimaafkan ya yang Ini. Iya siap dia. Oh jadi gini modus kalian. Oke lah kalau begitu. jadi bangun komunikasi yang terbuka. Dan Oke. itu susah di Indonesia itu termasuk yang susah gitu. Misalnya, Sebenarnya yang susah itu bukan mungkin karena kalau belajar dari saya karena kan kita itu dididik dengan kamu pokoknya A B C D tanpa ada alasan pokoknya jadi tapi saya mau pokoknya enggak iya. gitu kan. Nah, Iya. dan ketika kita beralih jadi bapak gitu. kita bingung mau ngomong apa gitu. Nah, itu Jadi tuh. Jadi kayak kita punya rasa karena kita dulu punya keinginan misalnya kita kuliah saya pengen masuk apa tapi disuruh masuk apa. Nah begitu anak kita punya pilihan dia umur 16 17 kan Iya. 15 16 sudah punya pilihan Tapi sendiri. benar sih itu. Di situ kita sebenarnya yang ngelawan itu Agak- kita. iya, Jadi betul. anak itu bisa ngomong itu karena kita izinkan ngomong sebenarnya Kak. Kalau menurut saya ya. Bener bang, waktu Ani mau kuliah kan Ani ngambil antara dua, antara Ani ngambil PR atau ngambil teknik elektro. Bapak pengen Ani ngambil teknik elektro. Oh iya. Dia pengennya kuliah. Aneh tahu nih kuliahnya di ini kan. Mana, Bang? Iki. Ini kagak itu kagak. Itu kagak. Nah, di mana? Masuknya PTN ya? Iya PTN. SMBP apa? Oh, SNMPTN. Oh, SNMPTN. undangan. Undangan. UTBK. Terakhir itu akhirnya Ani ngambil di UT. Untuk universitas terbuka. Iya. Terbuka semua. Semua boleh. Mohon maaf itu bercanda, Bos. Jadi memang orang tua ya belajar mendengarkan. Utama tuh mendengarkan. Penting Nah, jadi orang. sekarang kan kita sebagai orang tua kadang susah gitu kan mendengarkan. Nah, maunya tuh kita yang Kita yang didengar. gitu tuh. Karena pendidikan kita dulu itu Iya, kita tadi. yang Diktator ya, diktator. Iya, jadi susah memang. Tangan besi. Memang kita harus mau belajar untuk mendengarkan, setidaknya mendengarkan. Iya, benar-benar. Perkara nanti kita bingung mau jawabnya apa, Iya. itu bisa dikonsultasikan sama ahlinya kan sekarang ada Halodoc. Promosi nih ya. Iya. Saya langsung ke antum, Kak. Kak, ini anak saya nanya. Bener nggak? Hmm. Waktu saya tanya, Kak, ini anak saya nanya coli gimana ini? Saya Iya. jawabnya. Saya penanya kan? Iya. Dan saya nanya dengan orang yang Kalau tepat. kalau kemarin saya nanya Ibrahim, soal pornografi Kak. coli. Jadi boleh nggak ini kita nanya ke anak kamu tahu nggak pornografi itu apa? Jadi Nggak apa-apa. untuk tahu misalnya kan anak-anak udah pada gede nih. Misalnya Bang Dan udah ini kira-kira anak ini udah kemudian apa ditanyakan. Ditanya pornografi kamu tahu dari mana kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu Oh iya. mendengarkan terbuka. Jadi Tapi harus siap dengan jawabannya kayak. ya hapus budaya rahasia. Kalau antara anak sama orang tua sampai ada rahasia itu bahaya. Oh iya. Karena tadi kan Kalau dari saya step-step tadi, alhamdulillah Oh iya bener Kalau ya. suami sama istri ada rahasia, bahaya nggak sih? Tergantung kalau itu tergantung maksudnya. ininya sih. Itu apa itu? Kalau misalnya ada temen lo yang lagi cerita, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Gitu. Tergantung. Jadi kan Jadi handphone aib itu nggak boleh dipegang sama aib istri. itu boleh dibuka satu di depan pengadilan, Tuh kasih tahu dia, Kak. satu depan orang ahli untuk mencari solusi, tiga ketika itu sudah membawa mudarat bagi banyak orang, termasuk yang katanya bernama SAM. Itu dia. Yang terduga siapa namanya? Syekh Ahmad Al-Misri. Terduga. Iya. Saya yang Nah, bicara. yang terakhir memang Apa karena lo? ini berhubungan dengan seksualitas ya, itu ya diajarkan untuk menjaga Aurat. anggota itu, dan itu memang siapa. Oh iya benar. Makanya Misalnya nggak boleh pegang-pegang gitu ya. Bagian tubuh yang boleh nggak boleh dipegang apa gitu. Iya. Nah seharusnya termasuk di orang tua. Nah kita dalam tanda kutip celakanya pas mandiin anak kadang mempermainkan kemaluan mereka, itu kan sebenarnya pelanggaran. Allah. Waduh. Titit bulu lucu deh gitu. Kayak Shinchan dong. Iya. Jadi semestinya yang mengikuti Rasulullah. Jadi Kan nggak boleh melihat Kan- aurat utama kan. apalagi kalau habis sunat Kak. Mana dong lihat dong. Mana yang sunat SMA kelas 2. Iya, Mau jadi- dilihat gimana? Keras. Lihat dong udah katanya. Kan kalau kita dulu kayak semacam tabu gitu ya bicara seperti itu. Iya iya. Kalau misalkan yang istri saya ke putra saya yang sulung, dia biasa tanya misalkan, "Bang, bulan ini kamu coli apa enggak?" Itu hal yang biasa di rumah kami.
karena memang ya seterbuka itu gitu. Oke. Bukan dalam rangka menghakimi ya. Siap. Kalau memang kamu misalnya naudzubillah nih, masih melakukan, dia akan diarahkan. Kalau enggak, alhamdulillah seperti itu. Oh iya, Nah, jadi kita kan takut. Saya kalau waktu ngisi parenting itu saya tanya bapak, kalau anaknya bilang, Pak boleh aku coli nggak? Jawabnya apa? Pukul, apakah wah parah bapaknya tanya dulu mau pakai tangan kanan tangan kiri. Apa tangan dua? Bukan. Kayak kemarin, Pen. Kasih bunga. Potnya sekalian. Pet itu mau pakai tangan kanan, tangannya siapa dulu? Orang lain tangan sendiri. Kamu coli. Nih baby oilnya. Pakai baby Tapi oil. nggak itu artinya itu komunikasi ke anak kayak. PDD. Iya. Kayak saya contoh misalnya, saya ngasih tahu anak-anak saya kalau mulai ada teman-temannya atau siapapun, guru atau orang nggak kenal tiba-tiba mulai ngerangkul, mulai ini. Kalau mulai sudah tidak risih bas, jangan. Ya, Kak, tadi jangan. kan budaya rahasia tadi. Tadi kalau katakan ke orang tua, kok tadi di sekolah saya dipegang-pegang gitu. Kan beberapa kasus saya kasih contoh, saya punya klien, dia itu setiap melihat laki-laki yang pakai celana ada resletingnya, dia pengen buka resletingnya terus, gitu doang tuh. Nah kejadian serius, Iya. kan aneh gitu kan. Iya. Ternyata setelah kita selidiki di kelas 4 SD kan dia hidup di kampung ya, udah masuk pondok gitu, pondok kuno gitu ya. Itu waktu itu dia berduaan sama abang tingkatnya. Terus waktu semaan Al-Quran tiba-tiba di tangannya dia itu cuma sekali kejadiannya, diambil terus disuruh ngopok-ngopok kemaluan si Astagfirullahaladzim. abang Kakak kelasnya. Itu cuma 1 kali seumur hidup. Ya Allah. Tapi dia terngiang-ngiang terus. Nggak selesai, bukan terngiang nggak selesai. Jadi setiap masalah di anak itu harus selesai. Kalau enggak, kita nggak tahu buahnya seperti apa. Kan dia mestinya kalau lekat sama orang tuanya, Mah tadi kok aku pas nih disuruh pegang-pegang, astagfirullah gitu kan. Dia ada komunikasi, itu nggak selesai, nggak tanya. Dia sama nggak, ustadznya, iya. musrifnya, Oh, atau orang didimin tuanya. ya? Iya, seakan-akan selesai tapi buahnya bisa Kemana-mana. kemana-mana. Oh, Berarti bahaya. selesai itu tuh dengan kita ajak ngobrol, saling terbuka, dia terbuka, misalnya- kita juga tidak menghakimi gitu Iya, Kak ya. misalnya tadi di sekolah ngapain aja, seperti itu. Salah Jadi satunya. paling jangan dihakimi, tanya mana temennya, ya sini gebukin temennya. Tapi saya lebih Sunat suka lagi. lagi. Lu kalau dewasa gimana? Gebuk-gebukan. Enggak, kalau dewasa Panggil- bapaknya yang turun. Enggak, Iya. tapi saya sepakat ini menormalisasi pemukulan terhadap pelaku kejahatan seksual. Itu mungkin buat efek jerah ya. Patahin gitu Iya, jarinya. enggak maksudnya gini, efek jerah itu artinya orang lain yang berpikir untuk melakukan akan enggak Ya, jadi deh, daripada digebukin gitu. Artinya makanya dari segi hukum saya mau tanya sama Pak Adit, Pak Adit. Pak Adit mana Pak Adit? Mbak Adi belum. Pak Adit. Dari segi Pak hukum Adit, gimana tolongin, nih Dit. Pak Adit? Dit, tolongin Dit. Kayak dontol itu minta tolong. Dari segi hukum Pak Adit, misalnya ada seorang pelaku predator atau pelaku kejahatan seksual, pelecehan seksual. Lalu kita menormalisasi untuk pemukulan terhadap pelaku agar semua pelaku yang mau melakukan jerak gitu. Misalnya Toto Efek pulang besok, jerak. wah hilang kelingkingnya gitu. Ya, Kira-kira itu kena delik hukum nggak? kalau delik sih delik, cuman kan ada namanya alasan pemaaf. Yang mukulin itu siapa? Apa? Yang mukulin itu siapa? Misalnya orang tuanya gitu. Oh iya, kalau sekonyong-konyong karena emosi nggak masalah juga. Asik. Karena kan membela harga diri. Saya merasa Apa dibela kabar di sini. gitu kan. Boleh berarti ya? Nah, Boleh. aja sebenarnya. Tapi bisa tetap terkena hukuman ya. Nanti yang dinyatakan bersalah atau enggaknya itu sebenarnya hakim. Oh. Minimal mampir pengadilan ya. Mampir pengadilan Iya, dulu. udah jelas deh itu. Berarti Bang Adit laku ya. Sebagai lawyer. Tapi setidaknya itu gentle sih. Gak apa-apa, Bet, itu gitu aja. Biar Adit tertambah penghasilannya. Saya 10%. Ini dari perkara gitu. Tapi kalau misalnya anak sendiri tiba-tiba lagi di jalan di umum gitu kan dipelecehkan kayak di bus-bus kota, kalau nggak Oh, di iya, iya, jalan-jalan di KRL, apa, iya. public space lah ya, tiba-tiba dilecehkan, situ juga lagi jalan atau entah sama anak atau diri sendiri dilecehkan, ya itu pukul aja sebenarnya. Pasti. Siapa pelaku? Saya kasih tau anak saya besok ya. Sama kayak ini nggak? Sama kayak orang lagi mau ngebegal terus kita bunuh sampai dan sebagainya itu kena Nggak juga? masalah, cuman nah, di Indonesia ini hukumnya ini ada mengenal namanya asas kesetaraan lah. Sorry, bukan asas kesetaraan, saya lupa ya. Asas Pokoknya praduga tak bersalah. bukan. Bukan, Dalam bukan. arti gini, ketika begal itu nggak pakai senjata, katakanlah cuma stick, tapi situ tiba-tiba ngambil samurai, Wah, itu ada ketidakseimbangan. Oh, Gadis. oh
Jadi berarti yang benar itu seperti kejadian di Kampung Makassar ketika 2 orang rampok masuk ke rumahnya akhirnya mati sama si pemilik rumah dengan tangan kosong karena dia black belt. Oh. Yang punya rumah akhirnya patah 2 orang mati. Sabuk pengaman, ya? Mati berapa tulang patah gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah pegang pistol segala macam ya, apa yang ada di dekat situ udah hancurin aja tuh begal sebenarnya. Nggak masalah itu. Itu kasta tertinggi ya. gitu. Tapi kalau pakai kayu, jangan dulu dah gitu ya. Karena tumpul gitu ya. Cari kayu juga dah gitu. Gitu. Ya, Kayu atau batu sini ya. kena sini juga mati kena kayu. Kayu, pakungnya banyak. Pakungnya banyak. Berarti artinya dengan mengajari anak ketika ada yang mulai aneh, pukul aja tuh orangnya, tendang misalnya kayak perempuan, anak saya kan perempuan 3, yang cowok 1. Itu pasti saya kasih tahu titik vitalnya bagaimana untuk menumbangkan orang, misalnya ada gurunya atau siapa yang mulai menggrepe-grepe gitu ya. Nah itu titiknya tendang aja udah. Bela diri itu wajib. Mengajarkan anak, apalagi keluarga terdekat sendiri itu untuk membela diri itu sebenarnya wajib. Kenapa? Karena justru kita membantu para aparat hukum untuk mendapatkan keadilan sendiri. Iya. Daripada kita nggak punya bekal itu terus dilecehkan, diem aja nangis nunggu lagi, itu kebanyakan administratif yang ada malah asas keadilannya itu kita nggak Itu kalau dari pandangan hukum, kalau dari pandangan Islam bagaimana, Tat? Apa nih, Sat? Boleh kan ya kemarin Seperti katanya ini, ya? Maksudnya kan kalau dalam Islam mungkin pukul pipi kanan kita juga berat pipi kiri. Nah, kalau kejadian seperti ini bagaimana? Bunuh ya. Anda misalnya saya dilecehkan terus kamu juga saya lecehkan dong gitu kan. Nih Kak. Nggak gitu mainnya. Nggak gitu mainnya, Kak. Nggak gitu mainnya. Ini nih kita spill dikit nih. Kalau dalam Islam aja, misalkan nih ada orang nih, tiba-tiba matanya ngintip ke arah rumah kita nih, ngeliat gini aja ya kan. Terus kita lempar dia terluka, kita nggak harus bayar kerugian. Kenapa? Karena dia udah bersalah. Itu baru dari hal yang kayak gitu ya. Apalagi yang jelas-jelas dia pengen membuat kerugian kepada kita gitu loh. Oh iya. Itu apakah ada tingkatannya nggak, Tat? Maksudnya tuh sampai bonyok sampai apa gitu nggak ada ya? Enggak ya. Gimana Tat Matahari? Lempar bunga sama pot-potnya kan. Lempar apa? Tadi kita ini enggak begitu tadi. Kayak gitu ya. Briefing tadi kita. Udah briefing tadi. Ya, gitulah intinya. Jadi boleh ya mana? Kayak ya mungkin dalam Islam itu kan yang dibela tuh harta, darah dan nama baik. Jadi yang harus dibela itu. Jadi pada saat orang ingin mengambil harta kita wajib mempertahankan. Orang ingin mengambil darah ya membunuh atau melukai atau apa itu juga wajib mempertahankan. Nama baik juga. Jadi marwah kalau orang bahasa Indonesia itu marwah kan. Tapi ada ayat tuh Bang, ada ayat gini Bang. Gimana Sat? Ini kalau nggak salah di akhir surat An-Nahl ya. Kata Allah tuh wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bih. Kalau antum tuh dipukul dengan yang sebalas tapi nggak boleh lebih gitu. Kalau 1 ya 1, jangan 2. Nggak beda sama salam ya. Kalau asam fahayu bi ahsan. Beda. Tapi maksudnya ayat terakhir itu bilangnya gini, wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Loh, aku mukulnya sabar kok. Assalamualaikum. Pak, memukul dengan kesabaran penuh. 2 kali. Enggak apa-apa, sabar. Sabar. Dengan penuh kesabaran. Udah mulai kemeng masih sabar. Sabar, aku masih sabar. Oke. Siap, Sat. Saya suka nih fatwanya nih, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam mah tadi ya kalau misalnya boleh dibalas dengan yang sama nggak boleh Dengan lebih. yang setara. Iya, yang setara. Tapi dia dalam pandangan Islam kalau orang liwat kan itu harus dibunuh ya, dilempar dari tinggian tinggi gitu. Eksekusi mati. Tapi dilihat lagi sebenarnya apa? Kalau pelaku predator ini gimana? Apalagi sebentar Bang. Apalagi sampai dia bilang memfitnah Nabi pernah melakukan hal ini sama Ali gitu. Gini, emang dalam Islam Boleh itu dibunuh nggak orang ini? Sebenarnya kalau dalam Islam itu sebenarnya kayak gitu kan. Masalahnya itu kita hari ini berhukum dengan Islam atau tidak. Kita akan berpindah ke Afghanistan. Sekarang Taliban. Sekarang ini hukum itu bisa berlaku apabila terikat dengan hukum negara tersebut. Jadi kalau kayak tadi kita nggak bisa bilang di sini memang dalam Islam pelaku liwat itu dihukum mati. Enggak boleh ngomong bunuh ya di video ya? Nggak bisa take down. Oke. Tapi kan ada syaratnya, Pet. Itu Nah, harus itu. ada arba'atu syuhada. Iya. Saksi 4. Lah masalah kan sekarang
Siapa yang Untuk bisa bersaksi siapa yang 4? bisa melihat kayak gitu? Handphone itu video bisa jadi Enggak Oh, enggak, bisa. enggak bisa. Itu tidak Enggak bisa. Video harus enggak bisa. matamu yang lihat, Le. Jadi gini. Kenapa nih? Nah, Kayak hilal. jadi gini. Bilal. Enggak, jadi gini, Oh, kirain gini. Bilal gitu. Kan ada empat orang saksi yang adil. Bertakwa. Adil itu apa? Kesaksiannya diterima. Bagaimana orang itu bisa menjadi kesaksiannya diterima? Paling tidak selama 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir dia nggak pernah bohong. Kipet banget itu. Dia nggak pernah bohong. Dia tidak pernah Gak pernah nyontek. dalam muamalah dia nggak pernah Nipu, curang. curang nggak pernah, zolim sama orang nggak pernah, berkata buruk nggak pernah, Nggak pernah ngomong anjir dia nggak pernah. nggak pernah. Masuk anjing aja nggak pernah dia. Anjing. Itu. Nah sekarang 4 orang itu harus diterima. Orang adil itu Empat-empat itu harus Empat-empatnya ada harus ada. syaratnya. dan itu melihat langsung. Langsung. Ketika Timba masuk ke ember. Kalau itu timba masuk ke ember, kalau timba masuk ke lubang tayu gimana? Itu kurang Masuk ke lebihnya. sepiteng. Ada Iya. yang Bukan sumur ya. Iya, jadi timba masuk ke sepiteng dia harus lihat juga. iya. Dan ente harus menghadirkan 4 orang kayak Ustadz Matahari. yang Paling lihat. enggak, paling Paling enggak. enggak. Kalau kayak begitu kagak ada eksekusi dong pelaku begitu. Nah, masalahnya. itulah masalahnya. 4 kayak matahari. Aduh, 1 aja panas banget. Silau. Ada benar. 4 orang kayak aneh. Kalau kayak Kipet nggak masuk 4 orang karena harus berakal. Masuk. Ini harus masuk kayak gini harus masuk dulu. Tolong diklip ya nanti. Gini, nambahin dikit. Jadi kalau ada tol di Syafi'iyah itu beda melihat langsung dengan melihat pantulan di air. Oke. Jadi hukumnya Artinya beda. lewat kaca, lewat Ah, video. Berarti gitu. handphone itu atau video itu masuknya istilahnya kayak di air ngeliatnya. Nah, hukumnya beda. Tapi ada orang yang kemudian menggunakan kaul lemah ini untuk Jadi menjadikan dia membolehkan menonton bersenang-senang dengan menonton film porno misalnya. Dia nontonnya di air gitu. Enggak, jadi enggak. Iya. Kebalik gambarnya, Bos. emang bener satu tuh Ini paling fundamental banget bilang itu. itu namanya itu penguatan karakter. Ente kan nggak wajib sholat ya kan? Fatwa baru ya, tolong dengerin fatwa Ya, baru. Cuman itu lemah ya. Maksudnya bukan lemah Saya ya. nggak wajib sholat Nggak kata tahu, Ilman. Mungkin Ilman yang tahu gitu. Cuman kemarin aku diskusi sama Zaki gitu. Beda saat hukumnya melihat langsung, kita melihat perempuan langsung. Itu kan harusnya godul basor. Dengan hukumnya melihat yang di pantulan Iya, air godul. itu beda. Atau yang di dalam handphone. Nah, Jadi gadul basah itu begitu ngeliat kaca. Bisa terjadi manipulasi ya kalau di pantulan dan sebagainya ya. lebih ringan hukumnya, Iya, lebih lebih ringan. ringan. Jadi tidak seperti melihat langsung. Makanya video tidak bisa jadi bahan bukti kesaksian. Dalam Islam. Kalau Karena dia kayak CCTV? pantulan sama. CCTV juga nggak bisa. juga karena CCTV nggak berakal. Enggak, tapi gitu. Yang melihat Masuk. Nggak bisa ya, tetap ya meskipun ini zaman semakin maju tetap nggak bisa. Tetap orang yang harus. Itu Karena gini, ya CCTV kan asasnya udah seuzon dulu. kenapa dia begitu? Lah kan dia untuk memantau tujuan utamanya. Oh, Kayak security. bukan alasan keamanan toh artinya. Ya keamanan tuh ya seuzon kan Oh, asasnya. Security itu kan padahal- nggak bisa seuzon. Padahal dia seuzon dulu. padahal CCTV Allah 24 jam ya. Nah, kalau Allah muraqabah, kita merasa diawasi Allah, muraqabah itu beda. Nah, makanya perlu 4 syahid, saksi itu ya dia adil, melihat aja, tidak ada hawa nafsu, tidak ada Tendensi untuk menjatuhkan salah satu dari iya, dua pihak ya gitu kebenaran kan. ngelihat aja gitu. Lah, ini kok bisa kebenaran Nah, ngelihat? makanya agak susah sih Nah, soalnya. sebenarnya kayak gini, Stat. Ini ada hikmah besar di balik ini, seperti yang tadi disampaikan Bang Dan itu kan. Tidak Ini bermudah-mudah. agar tidak bermudah-mudah kita dalam memvonis orang. Tuh, Pet. Ini Lah, sebenarnya kalau emang dia tujuannya. pelakunya begitu, kayak eksekusi aja Mas. Nah, makanya maksudnya di sini Islam ngajarin kita, selama antum belum bisa menghadirkan 4 orang saksi yang benar-benar melihat langsung, ya antum jangan ngatain dia, maksudnya jangan langsung bilang, dasar Anda pelaku misalkan vonis apa, misalkan gitu. Ingat ada kisah yang perempuan mengaku kepada Rasul dia berzina. Itu Sampai berapa kali sampai berapa kali dia mengaku sampai melahirkan sampai selesai anaknya Disusuin 2 tahun. Balik lagi baru dieksekusi. baru di Tapi kan itu dia kayak yang minta, Bang. Nah, mending Iya, kita tanya Kalau iya. kalau ini kan pelaku kagak bakal mau dia dieksekusi. Nah, gini maksudnya. Mati. Even walaupun pelaku sendiri dia mengaku
Rasul itu masih menahan karena ya itu tadi tidak bermudah-mudah. Gitu. Oke, teman-teman yang tidak bisa terima fatwa Islam ini, kita akan kembali ke zaman Petrus. Culik. Culik saja. Petrus nggak culik, tembak. Ya udah tembak lah. Tadi kembali Tembak. Tolong ini Mas, tolong banget ini. Biar diskusi kita lebih enak ya kan. Tolong dihadirkan. Tolong Mas. Biar kita sama kan gitu. Ini mungkin nanya Bang Adit, sebenarnya video, foto bisa jadi barang bukti atau enggak? Coba Bang Adit, gimana Bang Adit? Bentar Bang Kiri, sorry. Kalau dari hukum Islam, hukum Indonesia bisa. Bisa ya? Udah kayak terdakwanya dia gelap-gelap gitu. Oke. Terus Suara di-blurin. Karena dari hukum acara, terus habis itu dari undang-undang terkait juga ya. Baik itu foto, video, CCTV rekaman ya, yang hal-hal yang terkait dengan elektronik itu sekarang sudah bisa jadi barang bukti. Oke. Tapi memang harus ditambah adanya saksi juga. Tetap harus ada 4 orang saksi yang adil. Oke, kita cari namanya Sahid. Semuanya Sahid. Namamu siapa? Sahid. Siapa Sahid? Sahid. Oke. Sudah ada 4 Sahid. Saksi yang melihat, mendengar dan langsung ya dia intinya ya ada di situ pada saat kejadian gitu loh, bukan saksi de auditu bahasanya. Dalam hukum itu de auditu artinya cuma mendengar katanya doang gitu. Dia yang harus dengar desahannya. Nah, mungkin salah satunya ya. Orang waras mana yang ngedenger desahan laki dia tetap masih di situ? Habis minum kopi dia. Orang waras mana? Emangnya pernah? Bukan, sekarang kan laki sama laki lagi ini suka. Iya, emangnya pernah. Ente tiba-tiba ngedenger Desahannya. Jawab dulu. Pernah nggak? Desahan apa gitu dulu? Gua kalau lagi gituan desak. Lihat ini gua nih tanya nih. Kan gini, perempuan. Nah, saya juga. Habis minum kopi. Enak banget. Ini kagak ada air ini. Sumur kering, Jess. Jadi gitu ya. Jadi secara kalau kita lihat polanya, kita baca berita-berita kan seperti itu ya. Makanya disebut dengan predator tadi. Itu tadi kan yang terakhir kan kasihnya bilang bagaimana kita bersikap antisipatif orang tua kepada anak-anak kita. Nah, Iya, benar. sekarang kalau sudah ada korbannya nih Kak. Kita sudah berhasil membuat safe space. Jadi misalnya anak itu datang, korban itu datang ke kita meminta tolong saya, dia cerita ABCDE, dia berlakukan seperti itu. Kitanya gimana? Ya, pastikan yang pertama dia memang dalam tanda kutip tuh ikhlas, maksudnya mau berniat untuk bercerita dan sebagainya, bukan karena terpaksa. Jadi memang dia mau terbuka gitu. Jadi pastikan itu dulu tuh secara psikologis ya. Kemudian yang kedua dilihat mappingnya seperti apa, identifikasi masalahnya seperti apa. Kan bisa jadi masalahnya bukan cuma itu. Kalau yang di kasus yang lapor ke kita, kayaknya nih dari dugaan saya, kayaknya dia juga punya ketertarikan si yang ini nih. Korban ini, Si terduga terduga korban. kayaknya ada ketertarikan ke sana, walaupun saya belum ketemu langsung ya. Tapi kemungkinan ada Dari di sana, resume yang kasihnya dari ternyata. yang saya baca. Nah itu harus diidentifikasi dulu. Jadi kayak semacam kalau kita perang tuh kita pelajari dulu lah Medannya. Nah baru nanti ketemu, oh ini langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Karena biasanya nggak bisa dia sendirian, harus melibatkan keluarga atau orang terdekatnya dia. Udah diapain emang dia, Kak? Semacam butuh support. Udah diapain? Belum. Nah, ini Yang korban. rahasia karena nanti takutnya ternyata dinyatakan tidak bersalah kan nanti jadi fitnah. Berarti minimal gini nih Kak, dia misalkan dia udah mau cerita, walaupun mungkin dia masih belum ada niat untuk berubah, minimal dengan dia mau cerita dulu, kita jadi tahu nih, oh dia berarti udah terbuka sama kita nih. Iya. Berarti sikap kita, berarti kan dia nih gimana caranya dia mengetahui yang dilakukan itu salah, benar apa enggak? Ini kan tadi korban ya. Ini kan korban ceritanya kan. Misalkan kan ada yang korban, ya korban yang dia nggak ngerasa dia korban gitu kan. Ketika dia korban yang nggak ngerasa dia korban, dia mau cerita ke kita ya kan. Berarti kita harus menyikapinya pertama emang, ya kita dengarkan dulu ya kan? Tuh, kita identifikasi kan. Baru kita pikirkan solusinya. Ini apa yang mau kita langkah apa yang langkah step-step apa yang kira-kira bisa membantu dia secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya langsung saya komporin, potongnya titiknya besok kalau deket dia. Tapi kalau kita nggak mampu, serahkan ke orang yang mampu kan? Ya sebaiknya serahkan ke orang yang ahli. Karena biasanya kalau orang tua, kebanyakan orang tua tuh mempanikan kasihnya.
Iya betul ya, Jadi memang. begitu anaknya itu sudah cerita, wah nanti dia kan Iya, ya panik. seperti kejadian di SAM ini kan juga membuat panik semuanya kan. Karena kalau yang datang ke saya nih, kan orang mesti pikirannya SDOMI kayak gitu kan ke anak gitu ya. Kalau yang di saya nggak sampai ke sana gitu. Seperti itu, tas-tas dan sebagainya, kising-kising dan sebagainya. Tapi belum sampai ke sana. Tapi kalau terduga korban yang lain kan saya nggak tahu. Nah tapi kan masyarakat ya betul tadi udah kayak, wah ini pasti Wah kesini begitu dengan pelecehan, kan pikirannya udah macam-macam tuh. Apalagi yang dilakukan Syekh depannya. Gitu. Wah. Jadi akhirnya Bumbu angin sorga. memang soalnya sebaiknya ya kita cooling down dulu, mas bukan melihat dengan secara objektif dulu gitu. Nggak Jangan langsung- reaktif. Ya, nggak langsung harus reaktif. Wah, Reaktif aja nggak apa-apa, biar jerak. reaktif yang positif ya gitu. Ya, jadi Angin hilang, bayar orang aja biar hilang. jadi kalaupun sudah ada kayak Sinyo bilang tadi, kalau ada korban yang terduga korban yang mau bicara sama kita, artinya kita harus bikin safe space kan. Iya, walaupun kita belum mampu membantu dia, Iya, setidaknya kita jadi pendengar yang baik dia. ya. Nah kalau kita nggak mampu, tanya ahlinya. Mungkin dibangun emosionalnya dulu kali kayak. Sampai dia emosi banget. Iya, iyain aja kan, iyain aja iya. nanti bagiannya kita katain kan. Bukan, gua kalau denger ini tuh kesel loh, Kak. Iya. Karena gini loh, kita seakan-akan kayak nggak punya keberanian, nggak punya nyali. Nah, sekarang gini. Bener ya, jadi kita ngeliat seorang korban, lalu kita, oh iya begini dulu, ini terlalu lama menurut saya. Enggak, gini. Sekarang gini. Ada kejadian orang yang dituduh maling mobil. Ingat nggak? Terus dia dibakar sama mobilnya. Nggak taunya kampung itu kampung. maling. Nah, Pernah ada. jadi kan padahal itu cerita udah berkembang jauh. Orang itu sebagai orang yang ngambil mobil gitu loh. Padahal yang punya mobil itu udah beli segala macam, sudah ngeluarin suratnya Kalau palsu. misalnya kagak salah, misalnya emang Nggak. salah orang, Bang, ya Bukan. dia insya Allah matinya husnul khotimah gitu. Itu kita bisa bilang sekarang kalau kayak gitu. Bagaimana dengan orang yang salah membunuh? Salah membunuh maksudnya? Kan yang mati kan hoax. kalau yang orang yang mati kan insya Allah husnul khotimah. Iya. Orang yang ngebunuhnya gimana? Ya kan di penjara dia. Konsekuensi dong. Nggak. Kayak misalnya Ani eksekusi Nggak pelaku adil, predator. Ani pelaku pembunuhan terhadap predator. Hmm. Terus Ani mau dibunuh juga, ya nggak apa-apa, bunuh aja. Atau Ani di penjara, pilihannya cuma dua. Sekarang kita berpikir person to person oke kayak gitu. Ini kalau Ani pribadi, Iya, makanya iya. para korban datangnya Enggak. ke saya aja. Iya enggak. Apakah Enggak. Enggak apa-apa. Nah, itu. Enggak apa-apa. Jadi Bang Adi jadi ada kerjaan. enggak, jadi kalau kita soal bicara soal bukan. person to person, oke nggak masalah. Tapi apakah yang dibunuh tidak meninggalkan keluarga, yang membunuh yang bersiap untuk Bersendam nanti. itu tidak meninggalkan keluarga gitu. Lah kan dia pelaku ketika kita eksekusi. Kalau dia pelaku. Tegakkan dulu sampai jadi pelaku baru boleh dieksekusi. Iya, makanya Kita tunggu dulu berarti. Makanya kita mengikuti jalur hukum yang ada gitu loh. Tapi kadang-kadang hukum bisa dipermainkan juga, Bang, di Indonesia, Bang. Iya, betul. Di mana-mana hukum bisa dimainkan. Kecuali hukum Islam nggak bisa, Bisa Bang. dimainkan. Nggak Percaya bisa nggak? hukum Islam. Bisa dimainkan. Mana Rokok negara aja Islam bisa dijadiin halal. Bukan, masalahnya ini. Bukan, enggak. Kalau ente di Afghanistan sekarang ya, karena negara Islam satu-satunya yang saya anggap ideal adalah Afghanistan. Oh bener sih, Indonesia togut. Indonesia ini bukan negara Islam. Jadi Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara yang berdasarkan hukum positif. Oh, gitu. Seperti Ilyasik yang dulu dibawa sama Genghis Khan. Salah ada Cuci tangan. Jadi gini. Kita mau bicara soal dasar hukum juga sulit. Sulit ya, Bang. Sulit nggak bisa. Sulit, karena Dan kita bicara dari sejarah pendirian Indonesia sendiri. Kita ini berdiri, negara ini berdiri atas kesepakatan. Karena dihapus Piagam Madinah, Bang. Piagam Madinah. Bang, Piagam Madinah. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Ada lagi kita cukupin, kita balik topik dah. Kita balik topik dah. Jadi Aku baca risamnya ya. Ini nggak seru banget nih, obrolan normatif banget.
Loh, saya take out dulu dari inframe ya. Wah, Dia WO. Jangan gitu dong, Bet. saya kamar mandi bentar. Bet akalnya ketinggalan ini. Nggak jadi. Apa? Kemarin tuh ada kekhawatiran kita nahi mungkar LGBTQ, nanti anak-anak kita jadi korban nggak? Maksudnya dipantau nggak sama korban-korban ini? Oh ini bapaknya yang paling gacor, paling gencar ngomongin masalah melawan LGBT. Terus kan anak-anak masih pada sekolah. Nah itu keamanan mereka terancam atau tidak, itu muncul kekhawatiran di diri saya pribadi. Gitu. Itu gimana? Ini antum nanya atau ngasih pernyataan sini? Kita lagi dengerin. Pertanyaan, habis itu aku pernyataan, habis itu aku nanya. Gimana Kak? Gimana Bang? Apa? Ya, tanya ke saya nih. Terima kasih dulu. Pertama itu hal yang wajar. Ketakutan itu ya. Iya, maksudnya hal yang Khawatir. wajar gitu, itu sesuatu yang wajar. Kita khawatir ketika kita melakukan sesuatu dan sebagainya, itu hal yang wajar. Tapi kalau sepaham saya, baik dalam psikologi maupun dalam Islam itu nggak boleh overthinking, nggak boleh berpanjang-panjang angan itu. Jadi ya udah, kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin, terus ya ada keselamatan itu is okay. Kalau dalam Islam namanya hadis sunat ya, bisikan yang ya udah. Tapi ya jangan sampai kita kemudian jadi betul-betul ketakutan. Ya sudah, kalaupun itu misalkan terjadi ya memang mungkin jalannya seperti itu gitu. Apa yang terjadi nanti ya kita hadapi nanti, tapi setidaknya apa langkah kita yang sekarang kerjakan memang sesuai dengan syariat atau hukum di negara ini, ya kerjakan aja gitu. Walaupun muncul kekhawatiran itu hal yang wajar. Contohnya waktu putra saya mau naik Gunung Slamet tuh, itu saya betul-betul waktu dia berangkat naik motor sama temennya, kita udah briefing macam-macam kan, itu saya jantungnya itu kayak mau turun gitu istilahnya. Ketika saya cerita sama anak saya sama istri saya diketawain. Oh, Abi terlalu lebay lah begitu. Qadarulahnya nggak lama kemudian tetangga kami yang hilang di Gunung Slamet itu yang seumuran di sana. Yang mereka baru 18 tahun ya. Saya bilang kalau tahu seperti itu nggak izinkan, seperti itu. Jadi ya akhirnya saya berdoa di jalan. Dia sempat microslip ya. Jadi keluar dari jalur terus ya alhamdulillahnya masih aman. Cuma kan ya itu hal yang wajar gitu. Manusiawi ya. Khawatir. Saya hanya menyadarkan ke Allah, ya Allah aman seperti itu. Jadi kita kalau dihinggapi seperti itu ya sebaiknya kembalikan ke Allah. Nah ini. Soalnya kan ini kan kita masuk sebuah peperangan, ibaratnya perang pemikiran ya Bang ya. Gitu. Kitanya dalam arena yang di situ ada musuh yang jelas. Nah, secara tidak langsung kan itu nanti berefek pada keluarga kita. Ya jangankan itu, saya kan isi parenting ya. Satu sore putra sulung saya telepon sore itu setelah asar. Dia telepon bilang, Bi, aku melakukan satu kekeliruan, kesalahan. Itu dalam benak saya, laki-laki itu kalau keliru ya, kalau nggak narkoba, zina. Saya sudah panik. Nah, itu gimana nih aku mesti parenting? Nggak taunya salah belok. Ternyata laptopku hilang. Astagfirullah Bang, mamanya ini bilangnya aku kena musibah gitu. Jangan bilang aku melakukan kesalahan. Itu kan kita ya bayangkan saya ngisi parenting terus saya melakukan sesuatu yang itu hal yang wajar gitu. Padahal Ya, manusia tapi, ya kayak. kita ya berusaha berdoa aja semaksimal mungkin. Tentunya pertolongan Allah akan membantu kita. Kalau menurut Ane sih itu konsekuensi dakwah tuh saudara. Karena kalau misalnya Ane tuh selalu yakin ya. Jadi kalau kita apa yang kita ucapkan itu kita akan selalu diuji dengan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau misalnya orang dia itu sering bermain dengan ruqyah dan jin-jin, itu mesti salah satu dari konsekuensinya dia akan terkena gangguan jin atau minimal keluarganya atau istri dan sebagainya. Kalau dia enggak ya, kalau orang peruqyahnya enggak, tapi dia akan diganggu dengan keluarganya. Diuji dengan keluarga. Iya. Orang ngomongin keluarga, dia akan diuji dengan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, keluarga terdekatnya itu akan diuji. Dia ini bagus sih kalau ngomong parenting, tak. Tapi dia nanti akan diuji dengan 4 tak loh. dengan keluarga yang 4 tak. Iya. Masih 3 tak. Masih 3 tak. Tak. Ini timer. Enggak apa-apa, nanti dipotong-potong. Oke. Iya, syukron ya. Tapi kalau dari aneh nih, tetapi ya emang benar tadi nanti kita akan diuji dengan perkataan-perkataan kita ya.
Tapi benar juga kata Kasino ya, tetap langkah-langkah preventif itu harus kita laksanakan. Seperti kayak pendidikan seksual. Kita kan zaman sekarang bahasanya untuk pendidikan seksual kepada anak-anak kita itu wagu banget ya. Sangat yang, apa sih gitu loh. Karena kita dulu nggak terbiasa seperti itu. Sementara ya, kalau di dalam marhalah numu anak-anak itu kan ada yang namanya fase tamis ya. Tamis itu dia sudah mulai membedakan ya kan. Ini apa, itu apa, ini benar, ini salah gitu loh. Nah di Baik marhalah dan itu buruk tuh ya. udah mulai ditanamkan sebenarnya pendidikan seks. Pendidikan seks itu bukan berarti maksudnya gini, enggak gitu juga maksudnya. Tapi maksudnya ya paling dasar yang dikasih tahu itu ya batasan, ya kan? Batasan mabaina surah wa rukbah. Kalau misalkan laki-laki Ada pesanan nggak? ya, itulah, ya kan? Terus kalau misalkan perempuan yang nggak bisa disentuh di bagian misalkan nggak boleh sentuh bagian ini, itu kan sudah harus dikasih tahu dari fase-fase seperti itu. Dari 7 tahun ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah mengikhtiarkan hal seperti itu, ya musuh pasti mungkin akan terus menyerang kita gitu loh. Ketika itu terjadi, kalau misalkan kita sudah berikhtiar seperti itu ya kan, ya kalau Allah berkehendak nggak terjadi, nggak bakal terjadi. Kalau misalkan Allah takdirkan itu kena, ya sudah gitu loh. Intinya gimana caranya ya kita ngobatin apa yang sudah menimpa keluarga kita. Tapi harus kita garis bawain nih, bukan berarti kita pasrah. Oh, biarin aja baru setelah kena kita obatin. Enggak gitu juga. Islam mengajarkan langkah preventif. Maka cegahlah dahulu sebelum itu menimpa kepada kita. Gitu sih. hulu dengan kenakal dan belak. Melengkapi ya. Jadi kalau dalam dalam psikologi sama, jadi pendidikan seksualitas itu kan dari 0 sampai sekitar 16 tahun ya, seksualitas. Bukan Kalau pendidikan seks itu ngajarin seks. Iya. Beda, Jadi seksualitas. Narasinya beda. Iya benar. Jadi kalau mencatut omongan Ustadz Matahari pekan lalu itu kita kuatkan dulu Ustadz. Kita kuat. Yang itu yang ada ya mukalibal kulu. Oh, ada. Ini di sini kapan sih? Dia Kan beda. Iya, kita kuatkan dulu. Kuatkan dulu dengan family strong. Terus kalau dicampur pakai punya Kasino ada antisipasi pendidikan seksualitas tadi kayaknya. Terus juga kalau sudah terjadi jangan sampai Nawaliyauzubillah. sama kita Ya, Rob. kita menciptakan safe space untuk korban supaya bisa bercerita dan kita memberikan jalan keluar yang kita mampu atau memberikan kewenangan kepada pihak lain yang lebih ahli. Kalau misalnya si korban bilang, aku disodomi sama dia, terus kamunya apa? Sodomi dia dengan besi. Ya, gimana Bang? Kamu langsung gitu aja gitu. Sebaiknya hukum diselesaikan di ranah hukum dan kita menyelesaikan di ranah psikologis ya Kak ya. Kita menyehatkan psikologi korban karena kalau sehat psikologis insya Allah badannya sehat dan tidak memberikan dampak buruk ke depannya insya Allah. Kalau ada pertanyaan nggak ada ya barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kasino. Maafin teman saya Kasino ya. Ya saya tetap eksekusi saya. Saya tetap eksekusi.